Ngalamin nggak sih kalau ngerubah diri itu kayaknya sulit banget deh. Merubah kebiasaan itu merupakan hal yang sangat menantang. Padahal katanya kalau kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi bagus, itu akan membuat kita sukses. Tapi caranya gimana? Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Syarif dalam Belajar NLP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita merubah sebuah kebiasaan yang kadang-kadang kita merasa kebiasaan tersebut, kita punya kebiasaan itu kebiasaan buruk, dan bagaimana caranya merubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan bagus. Nah, saya cuma mau kasih gambaran yang menarik bahwa sebenarnya ada beberapa penelitian yang menarik mengenai sebuah kebiasaan. Jadi ada penelitian yang menarik yang disebut namanya butterfly effect. Apa itu butterfly effect? Ada penelitian yang menarik yang mengatakan bahwa kupu-kupu yang mengepakkan sayap dapat membuat badai di belahan bumi lainnya. Masa bisa? Padahal kupu-kupunya emang satu. Enggak, kupu-kupunya sama gengnya gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Kenapa bisa seperti itu? Jadi penelitiannya cuma menyatakan sebuah hal yang sederhana bahwa kupu-kupu yang kecil itu bisa menyebabkan badai dan membuat perubahan yang menarik. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, ini yang bisa kita pelajari bahwa dalam kehidupan kita tidak perlu mengubah banyak hal, kita cuma hanya mengubah satu bagian dalam diri kita, maka bagian dalam diri kita itu akan membuat diri kita menjadi sukses. Jadi sederhananya adalah Anda cukup mengubah satu perilaku sederhana saja, maka perilaku Anda akan mengubah karakter Anda dan kehidupan Anda. Kita nggak usah punya impian atau punya sesuatu yang kelihatannya terlalu canggih-canggih. Kebiasaan yang sederhana aja deh. Kebiasaan dari tidak mau baca buku menjadi mau membaca buku. Itu pasti dampaknya akan luar biasa. Kebiasaan dari tidak pernah olahraga jadi olahraga rajin. Itu juga kebiasaan yang pasti positif. Kebiasaan yang tadi tidak berani ngomong di depan umum jadi berani bicara di depan umum. Itu juga kebiasaan yang menarik. Bahkan ada yang menariknya adalah mengatakan kalau kita mengubah diri kita, cukup satu karakter saja yang kita ubah atau satu kebiasaan aja yang kita rubah, setahun cuma satu kali, kira-kira 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Anda akan mempunyai 10 perilaku baru yang mungkin saja sangat efektif dalam kehidupan Anda. Anda nggak perlu banyak mengubah dalam kehidupan Anda, hanya mengubah satu hal saja, sama seperti kupu-kupu, bisa membuat diri Anda menjadi lebih sukses. Joe Dispenza adalah salah satu pakar neuroscience, pernah mengatakan jika kita memunculkan emosi tertentu sehari saja, baik positif maupun negatif, akan mengubah menjadi mood Anda. Pasti pernah ngalamin dong, Anda nyetel musik lagu tertentu, dengerin lagu melo, itu akan membuat mood Anda menjadi jelek, betul nggak? Begitu juga Anda dengar katanya, bensin naik. Emang bensin naik? Iya, bensin naik. Ya, tapi kan ada yang lebih murah. Murah dari mana? Nah, itu kadang-kadang mikirin kayak gitu saja, itu bisa membuat mood Anda jadi nggak enak gitu lah. Mood yang nggak enak itu akan membuat diri Anda menjadi mager dan Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Bayangin nggak kalau jika Anda pertahankan seminggu saja emosi tersebut, perasaan baik yang negatif maupun yang positif, maka dalam waktu seminggu itu akan menjadi habit atau menjadi sebuah perilaku. Perilaku apa? Ya perilaku-perilaku yang negatif atau perilaku-perilaku yang positif. Tergantung mana yang Anda mau dengar ya. Apalagi sebentar lagi ada rencana kita ada pemilihan presiden kan. Ini pasti tambah problem lagi nih. Iya, belum lagi nanti bensin naik, apalagi yang bakal naik ya. Gaji naik nggak ya? Nah, itu yang menarik. Nah, yang ini kita akan bahas. Nah, jika kita bisa pertahankan emosi tertentu dalam waktu 7-8 bulan menurut Joe Dispenza, maka akan menjadi karakter Anda. Karakter apa? Apa karakter Anda karakter yang sedih, pemurung, atau karakter yang happy? Nah, ini yang kita mau ngajak kepada Anda mempunyai perilaku-perilaku yang lebih positif supaya kehidupan kita bisa jadi lebih positif. Jadi ibaratnya kita sudah bisa memprediksi masa depan Anda. Masa depan Anda bakal Anda nanti matinya jangan-jangan matinya stroke atau matinya hipertensi atau matinya karena apa? Ya karena mungkin karakternya Anda pemarah atau malah Anda adalah karakternya happy. Mana yang Anda mau pilih? Itu kan balik lagi keputusan kita. So, kalau Anda mau pilih karakter yang mana? Nah, jadi tahukah kita bahwa perilaku yang baik maupun buruk akan lama-lama menjadi hilang jika kita sering nggak gunakan? Saya ambil contoh. Pernah nggak Anda udah lama nggak naik sepeda? Suatu ketika Anda naik sepeda lagi. Apakah langsung bisa? Tidak tentunya. Anda akan membutuhkan waktu untuk naik sepeda lagi. Saya masih ingat banget waktu itu saya sudah puluhan tahun tidak naik sepeda. Saya di Bali, saya naik sepeda. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika saya naik sepeda tuh naik sepedanya nggak lurus itu jalannya. Itu naik sepedanya mendadak kayaknya jalanan menjadi belok-belok semua gitu ya.
Jadi kalau ditanya, kenapa jalannya belok-belok Pak? Ya nggak tahu ya kenapa. Ini mungkin lebih gaya modern aja ya, itu alasan aja ya sebenarnya nggak bisa bawa naik sepedanya gitu. Nah, ini yang mau saya tunjukkan pada Anda, dan menariknya dalam waktu 30 menit dan 1 jam setelah naik sepeda, sepedanya jadi bisa lurus. Nah, ini yang menarik yang mengatakan bahwa kalau sesuatu hal yang kita sudah lama tidak pakai, ya lama-lama akan jadi lupa lagi. Kita akan jadi lupa gitu ya. Nah, Joe Dispenza mengatakan, neuron that wire together, fire together. Yang artinya, neuron syaraf kita yang terkonek bersama-sama itu akan menembak yang sama. Di mana semakin Anda sering melakukan kegiatan tertentu, maka fungsi otak Anda untuk tetap melakukan perilaku itu semakin mudah. Jadi mana yang Anda mau pilih? Anda mau punya perilaku yang positif atau negatif, itu kembali kepada diri Anda. Apa yang Anda lakukan dan Anda mau dalam kehidupan Anda. Nah, memang itu cara teorinya, tapi gimana caranya kita menghilangkan kebiasaan buruk? Memang bisa kita ngilangin kebiasaan buruk. Yakin mau dihilangin? Ya tergantung, kalau kebiasaan buruk tersebut memang tidak berguna, ya kalau kita mau jadi sukses, ya mau nggak mau kita harus berubah gitu ya. Tapi kalau memang kebiasaan tersebut masih mau tetap dipertahankan, ya nggak apa-apa juga, itu kan pilihan. Semua balik lagi ke pilihan Anda. Anda mau jadi yang seperti apa? Nah, bagaimana kita mau menghilangkan kebiasaan buruk? Saya akan memberikan Anda beberapa tips yang akan kita bisa lakukan. Yang pertama adalah sadari perilaku buruk mana yang Anda ingin hilangkan. Jadi Anda mulai catat tuh ya. Anda mungkin perilaku buruk apa, perilaku buruk A, perilaku buruk B, perilaku buruk C. Silakan aja Anda catat ya. Waduh coach, kayaknya jangan-jangan perilaku buruk gua ada 100 nih. Itu nasib Anda ya kalau 100 ya. Tapi nggak mungkin lah manusia sejelek itu. Paling nggak Anda coba pilih mana perilaku Anda yang menurut Anda akan berdampak kepada kehidupan Anda masa depan. Contoh, dari tidak baca buku jadi baca buku. Minimal itu dulu deh. Ya kalau nggak mau baca buku gimana coach? Ya nonton YouTube saya lah. Itu pasti bisa membuat Anda pintar ya nantinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sadari kapan dan situasi apa perilaku itu muncul. Misalkan contoh, kebiasaan buruk saya adalah saya makan selalu suka berlebihan. Jadi saya membayangkan perilaku tersebut saya makan berlebihan. Jadi saya tahu pada saat kapan pengen makan berlebihan, pada saat kondisi setelah saya mengajar, kayaknya enak nih kalau makan banyak. Nah itu yang saya pikirkan. Yang ketiga adalah buat rencana dan perilaku tersebut Anda harus rusak polanya atau yang disebut namanya break pattern atau pattern interrupt secara NLP. Caranya gimana? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Setiap Anda sudah mau melakukan satu buah kebiasaan buruk, Anda interrupt dengan tindakan-tindakan tertentu. Contoh yang sederhana, Anda bisa bernyanyi, Anda bisa teriak-teriak, Anda bisa loncat-loncat, atau lain sebagainya. Loncat-loncat atau teriak-teriak itu biasa sering banget dipakai sama Anthony Robbins tuh untuk merusak pola. Ya kalau saya yang paling sederhana, saya pernah lihat orang sales kalau ditolak, dia mentalnya down, caranya gimana? Dia suka nyanyi yang gak jelas. Jadi begitu ditolak, oh sorry, mohon maaf, saya gak jadi beli. Orangnya cuma ngomong, oh gak apa-apa Pak, selamat pagi gitu ya. Kemudian dia langsung nyanyi, lagunya gak jelas, lagu apa itu? Tapi buat dia itu bisa membuat dia hatinya happy. Nah itu yang dilakukan sama dia. Kalau saya melakukan juga pattern interrupt bukan dengan loncat-loncat, bukan dengan teriak-teriak gitu ya. Aneh juga ya kalau saya punya problem saya teriak-teriak gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya hanya menggunakan satu buah kalimat yang saya ambil dari kitab suci agama saya dan saya ucapkan kalimat tersebut untuk merusak pola saya sehingga saya mempunyai pola baru. Karena saya sadar ketika punya pola yang tidak berguna akan membuat tubuh saya nggak sehat. Jadi mana pilihannya? Saya mau sehat apa enggak? Itu kan paling penting kan ya. Nah, yang terakhir adalah ketika situasi muncul, maka kita lakukan programan sesuai rencana. Caranya gimana? Jadi kita ingat, cara yang paling sederhana adalah membayangkan kalau situasi itu muncul, saya ulangi lagi ya.
Ketika saya lagi pengen makan, maka saya membayangkan apa yang akan rencana saya. Kalau rencana saya tadi adalah saya mengucapkan satu buah kalimat dari ayat kitab suci saya lakukan itu dalam imajinasi, kemudian saya berubah perilakunya. Dan saya lakukan kurang lebih 3-5 kali. Kalau enggak, saya percaya deh, enggak akan bisa kita lakukan. Jadi dengan membayangkan seperti itu akan menjadi sebuah pola di dalam diri kita untuk mengubah diri kita. Bagaimana contoh misalkan kalau saya malas baca buku, pengen baca buku. Jadi ketika sudah mulai muncul ambil buku dan pengen baca, mulai muncul malas. Jadi harus saya membayangkan saya ngambil buku dan saya harus membayangkan saya interrupt dengan melakukan tindakan tertentu, apakah menggunakan self-talk positif atau mengucap satu buah kalimat tertentu, kemudian habis itu Anda baca buku. Lakukan kebiasaan itu, maka kebiasaan Anda menjadi punya kebiasaan yang bagus. So, kehidupan Anda tergantung dari diri Anda. Kupu-kupu saja bisa membuat badai. Bagaimana dengan diri Anda? Satu perubahan hidup Anda jangan-jangan bisa membuat badai dalam kehidupan Anda, membuat badai kesuksesan akan datang dalam hidup Anda. Saya Coach Antoni Syarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.